Eyo Videographers, kali ini kita akan bahas dry box dengan teknologi yang terbaru. Selamat datang di kelas Bravo. Ups, ini dia dry box Eki Series. Jadi dry box ini fungsinya untuk menyimpan kamera, lensa, obat-obatan, atau barang berharga lainnya ya, supaya barang yang disimpan itu tetap terjaga dalam kondisi kering dan tidak berjamur. Dikutip dari Weather and Climate, di mana wilayah Indonesia itu mempunyai tingkat kelembaban yang berbeda-beda ya. Jadi misalnya kayak di kota Jakarta itu tingkat kelembabannya itu sampai 80%. Di Balikpapan itu 70%, sedangkan di Surabaya sendiri itu sekitar 63% gitu ya. Sehingga kalau kita menyimpan barang di dalam dry box itu harus disesuaikan dengan suhu sekitarnya. Jadi kayak misalnya dry box ini kita bawa ke outdoor atau kita masukkan di dalam indoor atau mungkin kita simpan di dalam ruangan ber-AC atau yang tidak ber-AC, itu pasti punya tingkat kelembaban yang berbeda-beda. Jadi memang kita harus sesuaikan dry box itu dengan suhu sekitarnya. Di dalam buku panduan Kaisler, setiap barang itu mempunyai tingkat kelembaban yang berbeda-beda. Jadi misalnya kayak kamera ini, tingkat kelembaban relatifnya itu berkisar antara 40 sampai 50%. Jadi berdasarkan rekomendasi yang tadi, maka tingkat kelembabannya itu perlu turun dari 80% ke 40%. Langsung aja kita coba, apakah kelembaban di dry box ini bisa mencapai 40 sampai 50%. So, tonton terus videonya sampai selesai. Dry box ini mempunyai dua tipe, EQ12 dan EQ28, di mana setiap tipe itu mempunyai dua varian warna, EQ12T yang transparan dan EQ12K yang berwarna hitam. Begitu juga dengan yang 28. EQ12 ini kapasitasnya 10 liter, sedangkan untuk EQ28 ini kapasitasnya 25 liter. Kalau untuk fiturnya sendiri sama ya. Jadi di bagian depan bodinya ini, nah di sini kita lihat ada hygrometer untuk mengetahui tingkat kelembaban di dalamnya. Terus di sini juga ada lubang gembok. Nah, terus di bagian atas ini juga ada handle untuk ditenteng. Jadi memudahkan kalian untuk yang portable ya pastinya. Di sini juga ada pressure valve ya. Jadi gunanya untuk mengatur kekedapan udara di dalamnya. Jadi buat ngaturnya kalian tinggal putar aja. Bisa untuk dilonggarkan atau ditutup katup udaranya. Di sini juga ada pengunci buat tutupnya ya. Jadi bisa kalian buka kayak gini. Nah, kalau mau naruh barang atau ngambil barang di dalamnya, nah, kalian buka. Nah, terus di sini juga di bagian penutupnya di atas ini ada karet seal ya, karet seal mengelilingi penutupnya. Jadi gunanya untuk menjaga kekedapan udara di dalam dry box. Untuk bagian sampingnya, ini kayak gini ya. Untuk bagian samping sama bagian bawahnya ini udah didesain minimalis ya. Terus untuk bodinya sendiri terbuat dari hard plastik ya. Nah, jadi udah pasti kokoh banget, kuat banget. Include-nya di sini kita udah dapat silica gel. Nah, ini ya. Jadi silica gel ini berfungsi untuk menyerap kelembaban di dalam dry box. Di bagian depan silica gelnya ini ada indikator ya berupa biji silika. Jadi kalau biji silikanya ini berwarna merah muda, berarti dia masih lembab atau masih basah. Kalau biji silikanya ini berwarna biru, berarti dia udah kering. Jadi sudah siap dipakai. Tapi kalau untuk pemakaian pertama kali, kita perlu ngecas selama 3 jam atau sampai biji silikanya ini berwarna biru gitu ya. Untuk ngecasnya sendiri di sini sudah disertakan juga ada kabel Type C. Nah, jadi ini udah teknologi yang baru ya. Karena kan Type C ini sudah dipakai secara umum gitu. Terus selain itu juga di sini ada dapat tali strap. Nah, tali strap ini kita bisa pasang di bagian samping. Jadi memudahkan untuk diselempang. Untuk kamera dan lensa yang bisa masuk di dry box ini kondisional ya. Jadi tergantung dari ukuran kamera atau lensanya. Tapi kalau teman-teman butuhnya lebih gede, nah teman-teman bisa pakai yang EQ28. Jadi ini kapasitasnya 25 liter. Untuk kelengkapan dan bahan semua sama. Yang beda cuma kapasitasnya aja. Buat yang mau CO, cek link di deskripsi. Jangan lupa like, comment, dan share. See you di kelas selanjutnya.